Saudara jangan cepat-cepat menjawab, karena nanti kita mau pas saling periksa, saling silang. Jadi malam ini forum kita, saya hendak bagi dalam 2 grup diskusi. Satu grup khusus kaum wanita, para istri di sana berkumpul. Kemudian kaum pria, para suami berkumpul sendiri, termasuk Om Daniel. Ya. Termasuk Susi di situ. Nah. Ketuanya Susi. Kemudian saudara membahas pertanyaan tadi. Yes. Apakah Anda kaum wanita, saudara membahas apakah suami selalu terbuka? Tadi sudah aklamasi semuanya bilang no 100%. Okay? Apakah kaum istri selalu terbuka pada suami? Bahaslah dengan jujur. Sebaliknya kelompok pria juga menanyakan itu. Apakah kaum istri selalu terbuka, dan kaum pria sendiri, kaum suami apakah selalu terbuka? Lalu kemudian saudara analisa why. Kalau saudara bilang selalu terbuka, mengapa saudara bisa yakin mengatakan begitu? Apakah saudara bisa membuktikan 100%? Kalau ternyata tidak, saudara analisis mengapa tidak terbuka. Apa yang mengakibatkan antar pasangan yang mestinya satu daging, satu hati, satu pikiran, satu perasaan, satu jiwa ini kok menjadi saling ada yang ditutup-tutupi satu dengan yang lain? Apa yang membuat kita saling tertutup itu? Padahal Tuhan Yesus mengatakan, coba saudara buka Injil Markus pasal yang kedua. Markus pasal 3, sorry. Markus pasal yang ketiga. Markus 3, oke? Markus 3 ayat 24 dan 25. Markus 3 ayat 24-25. Kalau semua sudah menemukan, kita akan baca dengan kompak bersama-sama. 2, 3. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Ini prinsip. Meskipun konteksnya ketika Tuhan Yesus dituduh bahwa dia mengusir setan dengan kuasa setan, Tuhan bilang tidak mungkin. Sebab kalau aku mengusir setan dengan kuasa setan, berarti di antara setan-setan itu terjadi perpecahan. Kalau satu mengusir yang lain. Dan kalau satu kerajaan, setan adalah satu kerajaan kegelapan, kalau mereka terpecah satu dengan yang lain, maka mereka tidak bisa bertahan alias akan kalah. Prinsip ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan sendiri, Dia yang Maha Tahu. Bahkan Dia adalah yang menciptakan malaikat yang kemudian hari menjadi iblis dan setan-setan. Allah tidak menciptakan iblis, bukan? Allah menciptakan malaikat, tapi malaikat ini berontak kepada Allah dan kemudian mereka menjadi iblis dan pengikut-pengikutnya adalah setan-setan. Dan Tuhan Yesus yang Maha Tahu itu tahu bahwa kerajaan kegelapan itu sangat kompak. Saudara garis bawah ini. Kerajaan kegelapan itu sangat kompak. Tidak ada perpecahan di dalam mereka. Apakah di antara umat Allah yang harusnya menjadi umat kebenaran, bagian dari kerajaan kebenaran, apakah kita selalu kompak? Apakah gereja-gereja selalu kompak? No. tidak. Sangat menyedihkan. Kita tuh kekristenan repot. Karena kita bukan cuma melawan dunia yang menyerang kita, tapi kita juga ditikam dari belakang oleh sesama yang sepertinya Kristen, tapi ternyata mereka itu tidak sependapat. Sementara iblis dan konco-konconya itu setan-setan itu selalu kompak, nggak pernah perang antar mereka. Sangat ironis sekali gitu. Lantas apakah keluarga Kristen selalu kompak? Selalu akur? Selalu sehati? Tidak. Satu kerajaan kalau dia terpecah-pecah itu artinya apa?
Di dalam kerajaan itu terdapat pihak-pihak. Saya mau tanya, kalau terjadi perpecahan seperti itu, kelompok kanan, kelompok kiri dalam satu negara, ya, apakah kiri selalu terbuka kepada kanan? Tidak. Kanan selalu terbuka kepada kiri? Tidak. No, kiri menutup sesuatu terhadap kanan, dan kanan juga menyembunyikan sesuatu terhadap kiri. Itu maksudnya pecah. Dan Tuhan mengatakan, kalau keadaan pecah seperti itu, kerajaan itu tidak bakal bertahan, pasti kalah. Tema retreat kita adalah membangun rumah tangga yang kokoh, rumah tangga yang tahan goncangan, tahan banting, dan bertahan teguh. Tapi bagaimana kita bisa teguh kalau antar kita sendiri, skopus paling kecil itu suami istri, tidak kompak, tidak sehati, tidak saling terbuka. Ada sesuatu sekat. Tema session ini adalah, ayo, mari kita menanggalkan cadar. Cadar itu biasa dipakai oleh perempuan. Waktu married, kan cadarnya dibuka. Oke? Laki-laki, tanggalkan topeng. Apakah kau istri menggunakan cadar terhadap suami? Apakah suami menggunakan topeng terhadap istri? Ini yang hendak kita periksa berdasarkan terang firman Tuhan. Sekali lagi, dalam diskusi saudara jangan sungkan, nanti di dalam setiap kelompok saya minta ada sekretaris yang mencatat hasil bahasan kelompok, dan nanti kita bacakan di sini, kita bahas bersama-sama. Jangan sungkan, jangan khawatir, sebab kesimpulan yang saudara temukan di dalam kelompok tidak berarti itu mewakili suara atau kenyataan kehidupan Jun, kehidupan Shuli, kehidupan Bu Ratna. No, itu pandangan umum tentang kenyataan yang ada, dan kita perlu belajar bersama-sama berdasarkan cermin firman Tuhan ini. Jelas, saudara-saudara? Setuju? Ya, sampai besok pagi. Karena banyak sekali ditutupi, jadi musim. Nah, jadwal kita adalah Taufik nggak direkam. Direkam. Oh, ada. Jadwal kita session pertama ini adalah sampai pukul 9. Sampai pukul 9. Jadi kita kumpul di sini. Saudara perhatikan, sekarang setengah 8 kurang 10. Bagaimana kalau sekarang setengah 8 kurang 10? Iya, setengah 8. Bagaimana kalau kita berkumpul di sini pukul 8 aja ya? Cukup, habis itu diskusi kita 1 jam lagi. Oke, jadi saudara bahas, sorry Pak, 40 menit dalam kelompok. Silakan ladies first, kaum wanita mau pilih ruangan sini atau ruangan sana? Sini dah ladies. Kita selalu ngalah memang. Ladies selalu the best. Oh, jadi bisa berdiri. Ladies selalu ruangan yang the best. Oke, mari kaum bapak kita. Loh, ruangan sebelah. No, by the